sangat mudah memberi contoh, tetapi sulit sekali menjadi contoh. Jadi memberi contoh itu mudah, tetapi menjadi contoh itu yang sulit. Kenapa? Kita saat ini hidup di mana zaman sudah tidak sedang baik-baik saja, sehingga perlu kiranya merevitalisasi bagaimana Rasulullah SAW menjalankan perjuangannya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kenapa Rasulullah dihitung atau ditulis oleh sejarah sebagai pemimpin paling sukses. Ternyata modal Rasulullah itu dua. Jadi yang baru-baru dilantik ini silahkan, modal kesuksesan Rasulullah itu hanya ada dua. Modal yang pertama adalah akhlak. Jadi persoalannya adalah ketika akhlak kita sudah baik, maka apapun akan ikut menjadi baik. Rasulullah memperbaiki akhlak menggunakan akhlak. Selama 23 tahun Rasulullah berjuang, baik di Mekah maupun di Madinah, itu semata-mata akhlak menjadi nomor satu dalam perjuangan beliau. Buktinya gimana? Banyak. Dulu ketika Rasulullah setiap hari berangkat sholat, ternyata di perjalanan adalah seseorang non-Islam yang biasa punya pekerjaan meludahi Rasulullah. Pernah mendengar cerita ini? Jadi pada masa dahulu, setiap kali Rasulullah berangkat sholat, ada orang Yahudi yang meludahi beliau. Pada akhirnya suatu ketika yang meludahi itu tidak ada. Jadi lewat, tidak ada yang meludahi Rasulullah. Kemudian Rasulullah heran, di mana orang yang biasa meludahi saya? Ternyata jawaban orang-orang di sana, yang biasa meludahi sampean saat ini dalam keadaan sakit. Nih kalau semisal sekarang jadi semisal kejadian ini terjadi pada kita, setiap hari kita dicaci maki oleh orang lain, lalu pada suatu hari kita tidak dicaci, apa yang akan kita katakan? Pocur, perspon saja, sabar sore mobile kok setiap hari. Tetapi apa yang dikerjakan Rasulullah? Yang dikerjakan oleh Rasulullah adalah satu-satunya orang yang menjenguk atau yang menghampiri orang yang sedang sakit ini, dan beliau membawakan buah-buahan yang enak. Jadi kalau Rasulullah dicaci maki, balasannya adalah akhlak. Persoalannya sekarang, kalau kita dicaci maki, kira-kira apa yang akan menjadi balasan kita? Maka pesan saya adalah kalau ada orang yang menyakiti kalian, siapapun orangnya, balaslah ia dengan bunga. Balaslah ia dengan bunga. Kalau menyakiti lagi, balaslah ia dengan bunga. Kalau berulang kali mereka menyakiti kalian, tetap balas dengan bunga, tetapi usahakan potnya juga ikut. Jadi kalau hanya satu kali biarkan, dua kali biarkan, ketika sudah satu kali, tiga kali, berulang kali, balaslah dengan bunga, tetapi potnya usahakan juga ikut. Persoalannya sekarang, kepada siapa kita harus berakhlak? Nah, kita harus berakhlak itu kepada tiga. Pertama, kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena keyakinan kita, tauhid kita, beserta iman kita harus betul-betul pertama kita harus yakin kepada Allah. Jadi selama 23 tahun Rasulullah berjuang demi akidah.
Sehingga apa prinsip Rasulullah? Kalau akidahnya baik, maka semuanya akan baik. Kalau imannya sudah kuat, maka semuanya akan kuat. Tetapi sebaliknya, kalau keyakinan dan imannya rapuh, maka semuanya juga ikut rapuh. Jadi poin pertama, kita harus berakhlak kepada Allah. Yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama manusia. Bagaimana caranya? Caranya kita harus, pertama ada hadis Rasulullah, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu. Orang mukmin dengan mukmin lainnya itu bagaikan satu bangunan. Bangunan itu akan kokoh ketika semuanya itu kompak. Jadi bangunan yang saat ini kokoh, ini terdiri dari berbagai macam banyak bentuk, mulai dari bata, semen dan lain semacamnya. Kemudian kalau semuanya ini kompak bersatu, maka kemudian ini akan menjadi bangunan yang kokoh. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah, kalau tadi ada siswa yang dilantik menjadi pengurus OSIS ini, perhatikan ada 4 prinsip. Jadi di dalam kehidupan, baik di dalam kehidupan Islam, bernegara, bahkan kehidupan organisasi, prinsipnya yang pertama adalah silahkan perbaiki organisasinya, silahkan perbaiki akidahnya, silahkan perbaiki Islamnya. Kemudian kalau kita tidak mampu memperbaiki, maka dengarkan orang yang memperbaiki. Contoh semisal saya tidak bisa memperbaiki, maka cara yang kedua adalah dengan cara mendengar orang yang ingin memperbaiki. Kalau kita tidak bisa memperbaiki organisasi, tidak bisa mendengar orang yang ingin memperbaiki organisasi, maka yang ketiga adalah dengan cara diam. Dengan baik, tak bisa memperbaiki, tidak bisa mendengarkan, Anda cukup diam, jelajahlah. Dan yang keempat, prinsip yang keempat, jangan miliki oleh kalian. Apa prinsip yang keempat? Sudah tidak bisa memperbaiki, sudah tidak bisa mendengarkan, sudah tidak bisa diam, malah menjadi orang berusaha. Jangan seperti ini. Prinsipnya dengan agama Islam sama, prinsipnya dengan akidah sama. Selagi kita mampu memperbaiki akidah, silahkan perbaiki. Selagi kita mampu mendengarkan orang yang memberikan wejangan tentang akidah, silahkan dengarkan. Kalau tidak bisa mendengarkan, silahkan diam, dan jangan menjadi berusaha di dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena berusaha ini adalah pekerjaan setan. Kalau sampean menjadi berusaha, berarti Anda merebut pekerjaan setan. Ketika sudah merebut pekerjaan setan, maka siap-siap kalian menjadi pengikut setan. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Poinnya hanya 2. Jangan menyekutukan Allah dengan siapapun. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Jangan menyekutukan Allah dengan siapapun, dan jangan menyembah kepada selain Allah. Sekarang zaman ini kan banyak mengaku hamba Allah, tetapi perilakunya malah menunjukkan bahwa dia adalah hamba setan. Coba, kita ini hamba siapa? Kita ini hamba Allah. Saya tanya lagi, kata siapa? Kata kalian. Berarti kalian hanya ngaku-ngaku. Yang namanya ngaku-ngaku itu gratis, tidak usah bayar. Nih semisal kalau ditanya, saya adalah pacarnya Mika Tambayong, ini kan persoalannya saya ngaku. Saya kan tadi ngaku juga, ngaku sebagai hamba. Persoalannya sekarang, apakah Anda diakui sebagai hamba Allah? Allahu a'lam. Allahu a'lam.
Jadi kalau hanya mengaku itu adalah hal yang gratis, tidak usah beli. Tetapi kita diakui apa tidak, itu belum tentu. Nih kalau kalian ditanya, kita ini umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad. Kata siapa? Jadi kalau kalian mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, belum tentu diakui sebagai hamba dan umatnya. Prinsipnya apa kalau kalian mau diakui? 3 ini kerjakan kalau kalian mau diakui. Ciri-cirinya ada 3. Pertama, man ahabba syai'an fakahuradikuhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka orang itu akan selalu menyebutnya. Jadi, kemudian mencintai sesuatu kemudian akan sering menyebutnya. Apapun itu. Kalau sambil cinta kepada Rasulullah, bukti yang pertama, minimal sambil setiap hari membaca sholawat. Paling semuanya sholawat yang keempat, Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sholawat. Nikah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, kalau Anda mau diakui sebagai umatnya adalah meniru apa yang menjadi perilaku Rasulullah semampu kita. Menesoro terokati apa yang menjadi perintah Rasulullah tak mungkin. Rasulullah dulu ketika hijrah ke Taif, ketika berjuang di Taif, Rasulullah nikah yang can berkotoran segala kotoran hewan. Kalau saya dengan sampean dilempari dengan kotoran hewan, pokoknya temu orangnya bisa ada waktu. Jadi seperti itu. Jadi kalian boleh mengidolakan artis, kalian boleh mengidolakan siapapun, tetapi jangan sampai lupa bahwa ada satu orang yang memperjuangkan kita. Siapa? Nabi Muhammad. Yes. Jadi karena waktunya hampir sampai, saya sampaikan ada 2 poin juga. Kenapa Rasulullah patut dijadikan suri tauladan? Jadi karena bahasanya ini sebagai contoh di era milenial. Kenapa Rasulullah patut dijadikan contoh? Pertama, karena Rasulullah itu manusia biasa, sehingga cocok kalau manusia disuruh niru manusia. Rasulullah selain manusia juga sebagai Rasul. Jadi kalau dalam konteks Al-Qur'annya, laqad kana lakum fi Rasulillahi, Rasulullah sebagai contoh. Pertama, karena Rasulullah itu adalah manusia, sama seperti kita. Andai kata utusan Allah yang terakhir ini adalah iblis atau jin, tidak mungkin kita meniru beliau, tidak mungkin kita meniru mereka. Kenapa? Mau meniru bagaimana kalau kita tidak bisa melihat? Yang kedua, kenapa Rasulullah itu sebagai contoh? Karena Rasulullah ini satu orang tetapi mewakili di berbagai dimensi. Sebagai pemimpin, Rasulullah juga sebagai pemimpin. Sebagai keluarga, Rasulullah juga punya istri dan anak. Di bidang perdagangan, Rasulullah juga ahli dagang. Dari kesemuanya di kehidupan Rasulullah pernah mengalami, sehingga cocok kalau Rasulullah itu dijadikan sebagai tauladan. Dari setiap persoalan Rasulullah itu pernah mengalami. Jadi kalau di bidang politik, Rasulullah pernah menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Di bagaimana caranya kalau kita ingin meniru Rasulullah? Prinsipnya ada 3. Ikuti Al-Quran, ikuti hadis, dan yang terakhir ikuti ulama. Karena tidak mungkin kita belajar Al-Quran, tidak mungkin kita belajar hadis kalau kita tidak belajar terhadap ulama. Maka warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu ada 3.
Jadi kalau sampean mengaku sebagai umatnya yang kemudian ingin memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah, maka tidak ini amalkan Al-Quran, hadis, dan yang terakhir adalah ulama. Kenapa? Karena ketiga komponen ini adalah sebagai warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin ini sebagai pengantar saja, nanti bisa diperluas bila jawab karena waktunya sudah sampai, dan kebetulan ada materi yang kedua yang lebih mumpuni di bidangnya daripada kami. Akhirnya dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari yang beliau paparkan yakni modal rasul sukses ibadah dua. Pertama ibadah, sedangkan yang kedua beliau bersebutkan. Selanjutnya kita beralih terhadap pemateri yang kedua, yakni Solahuddin Bino, sarjana pertanian, dan perlu diketahui bahwa beliau adalah presiden mahasiswa. Pada beliau dihadirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alaikum, salatu wassalamu alaikum Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya Abdul Amun Zaki yang saya hormati takdimi pengasuh pondok pesantren Nurul Salam Sahabat Ampel Bang, yang saya hormati majelis keluarga pondok pesantren Nurul Salam, juga yang saya hormati saya takdimi kepala sekolah MA dan MTS Nurul Salam Sahabat Ampel, Dewan Guru, seluruh pembina OSIS, seluruh anggota OSIS yang sudah dimisionir, seluruh pemuda calon generasi bangsa, seluruh adik-adikku yang saya cintai di depan saya, sangat luar biasa antusiasnya di pagi hari ini menjelang siang. Semoga geloranya terus seperti ini, karena semangat pemuda adalah semangat untuk bagaimana ke depan negara kesatuan Indonesia ini menjadi satu. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, kita patut bersyukur, berbangga diri, berbangga hati di pagi hari ini dengan nikmat sehatnya oleh Allah. Kita diberikan kesehatan yang sangat luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan apapun nikmat sehat ini, sehingga sudahkah kiranya kita semua ini bersyukur dalam hati kita sendiri. Salawat serta salam semoga tak terkecuali limpahkan abaditas kepada junjungan kita bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih. Mohon maaf ya, acaranya agak salah-salah. Kena flu. Terima kasih untuk pemateri. Oh lupa, pemateri yang sangat luar biasa ini. Sahabat saya Pak Nurul dan habis lupa ini, bahaya kalau sampai nanti saya disebut ulangi. Jadi terkait tema yang harus direvitalisasi oleh generasi milenial hari ini sudah sangat disampaikan oleh sahabat saya ini. Jadi kalau dari pemateri kedua ini ngambil aja saja sekarang, enjoy dulu. Karena bonusnya yang saya ambil, sedangkan perjuangan beliau tadi sangat luar biasa. Oke, ada ibu sekalian, seluruh pembina OSIS, anggota OSIS yang saya hormati. Mengawali jumpa saya kepada adik-adik sekalian di sini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ada momentum besar karena tadi sudah disinggung oleh pemateri pertama, jadi saya tidak perlu mengulang kembali. Yang penting paham aja apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi. Sudah paham. Di samping itu momentum 28 Oktober, bagaimana seorang pemuda berjuang untuk menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang merasa pemuda hari ini ajukan tangan dulu. Yang merasa pemuda ajukan tangan. Yang cewek juga seperti itu.
Berarti yang tidak acungkan tangan berarti tua-tua berarti ya. Wes, acungkan tangan. Oke. Saya pengen biar semangat ini keluar. Ikuti kata-kata saya dulu. Sumpah Pemuda Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia bersumpah. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Bersumpah. Mengaku. Menjunjung tinggi. Bahasa kesatuan. Bahasa Indonesia. Jika ada 1000 orang yang memperjuangkan kebaikan, 1000 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika hanya ada 1 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan, maka saksikan aku satu di antaranya. Kepulangan dulu untuk pemuda. Duduk kembali. Itu menjadi saksi dan janji kita kepada diri kita. Bagaimana revitalisasi pemuda untuk mengikuti setiap jejak dan daulat sabda Rasulullah SAW. Momen ini penting adik-adikku sekalian. Biar kita tidak hanya hidup, jika hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Jika hidup hanya untuk bekerja, kera di hutan juga bekerja, meskipun tidak punya hasil. Tapi kita hidup akan punya arti penting untuk bagaimana menangis kehidupan kita, karena kita ini muda-muda semua. Usia kita juga masih muda. Sahabat saya ini usianya masih 17 tahun, jadi masih muda. Jadi semangatnya ini jangan sampai kalah dengan semangatnya orang tua kita yang ada di rumah, banting tulang. Jangan mau. Semangat belajar itu penting. Kita sekarang ada di OSIS. Saya ingin tahu dulu, apa sih kepanjangan OSIS? Saya jawab dulu, nanti tidak tahu bahaya. Organisasi intra sekolah. Kita berada di OSIS, kita menjadi pengurus OSIS. Ini penting kita menjadi leadership, seorang pemimpin. Tidak hanya menjadi pemimpin di intranya, tapi menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Maka kalau tadi ya sabdanya sudah jelas, saya ambil kutipan bahasa Inggrisnya saja. Biar imbang, biar imbang. Jadi John Lennon itu mengatakan, bring